Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Ida Ayu Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mojokerto. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bapak Fasilitator kami yaitu Bapak Herdian Tanaka dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Diah Novianti. Kali ini dalam jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui model 4C. Refleksi model 4C pada jurnal refleksi 2 mingguan pembelajaran pada modul 2.1 ini saya awali dengan kegiatan pretest yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Kemudian setelah itu masuk pada materi memenuhi kebutuhan belajar murid dengan sistem pembelajaran merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard Kranz dan Morrison pada tahun 2011. Model refleksi menggunakan model 4C yaitu yang pertama adalah connection, yaitu apa keterkaitan antar materi yang didapat dengan peran saya sebagai guru penggerak. Yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dan praktik yang akan saya jalankan selama ini? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan konsep penting yang sudah saya pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapat materi ini? Sistem pembelajaran merdeka yaitu yang pertama yaitu dimulai dari diri. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, saya memulai kegiatan pendidikan guru penggerak pada alur mulai dari diri dengan penuh semangat dan antusias. Pada alur mulai dari diri secara daring melalui LMS, saya melakukan refleksi diri dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keragaman murid di kelas, tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi keberagaman murid dan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk menghadapi keragaman murid tersebut. Kemudian saya juga memberikan tanggapan terhadap paparan jawaban yang disajikan oleh rekan calon guru penggerak lainnya. Yang kedua, eksplorasi konsep pada tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus tahun 2024 di alur eksplorasi konsep melalui LMS secara daring, saya menjawab beberapa pertanyaan dan tanggapan berkaitan dengan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Di alur eksplorasi konsep forum diskusi, saya menyimak dan menuliskan isi dari 2 video yang berkaitan dengan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di akhir kegiatan alur eksplorasi konsep, saya menyimpulkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freire,
Kemudian diagram Freire tersebut saya unggah ke LMS. Sedangkan alur merdeka selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2024, saya bersama kelompok guru SD melakukan presentasi dan tanya jawab hasil kegiatan ruang kolaborasi, yaitu hasil pengamatan terhadap artikel skenario kasus SD yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mengunggah tugas tersebut pada ruang kolaborasi. Sedangkan alur berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada alur demonstrasi kontekstual, saya membuat dan mengunggah RPP berdiferensiasi ke LMS. Kemudian, saya memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap RPP berdiferensiasi yang sudah dibuat oleh rekan calon guru penggerak lainnya sebagai bagian unggah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1. Pada elaborasi pemahaman dan aksi nyata, ini merupakan alur merdeka yang terakhir. Pada elaborasi pemahaman, kami melakukan video conference yang dipandu oleh instruktur Angga pada ruang virtual pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Kemudian, dan di akhir modul 2.1, kami harus membuat aksi nyata. Pada alur refleksi model 4C, yang pertama yaitu connection, yaitu kaitan antar materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 diawali dengan pretest. Kemudian pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam prakteknya, guru penggerak bisa menggambarkan atau mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Untuk C yang kedua yaitu challenge, yaitu berisi ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dengan praktek kita selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktek saya selama ini. Hal itu antara lain, yang pertama adalah setiap orang di kelas harus diterima dengan baik, dihargai dan saling menghargai. Yang kedua, setiap murid akan merasa aman, nyaman tanpa ada paksaan. Yang ketiga, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang keempat, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan bersama, keberhasilan guru dan keberhasilan murid. Yang terakhir, yang kelima,
adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. C yang ketiga adalah konsep, yaitu konsep-konsep penting yang akan dipelajari ke depannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari dalam kedepannya dan bagi kebaikan saya dan murid-murid saya antara lain. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Di sini, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu. Dan yang terakhir adalah penilaian berjenjang atau tier assessment, artinya guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan kemampuan murid. C yang keempat yaitu perubahan dalam diri yang akan dilakukan atau change. Setelah berproses mempelajari materi berdiferensiasi, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah saya. Saya berusaha merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid-murid saya. Akhirnya saya mencari tahu lebih dalam lagi akan kebutuhan murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya agar mereka merasa aman dan nyaman dalam belajar sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.